Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Insya Allah kalian dalam keadaan sehat ya. Kita syukuri nikmat Allah, karena dengan kesehatan, keimanan, kita bisa menjalankan ibadah dan aktivitas masing-masing dengan semangat. Ya, kali ini kita akan belajar mengenal rukun iman. Di sini ada dalil tentang perintah beriman. Guru bacakan, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qad dolalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, dan malaikatnya, dan kitabnya, dan Rasul-Nya, dan hari akhir, maka berada dalam kesesatan yang jauh ya. Nah, apa sih rukun iman itu? Rukun iman adalah 6 pilar keimanan dalam Islam yang menjadi dasar keyakinan setiap muslim dan berpikir, bersikap, beribadah, dan beramal. Secara bahasa sendiri, iman itu artinya percaya. Ada 6 rukun iman yang harus kita yakini. Yang pertama, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada rasul-rasul Allah. 5, iman kepada hari akhir. 6, iman kepada qada dan qadar. Kita nyanyi dulu ya lagu rukun iman. Ya, kita nyanyi bersama. Abata. Hai teman-teman, ada 6 rukun iman yang harus kita hafalkan dan amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita nyanyikan 6 rukun iman bersama kawan. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kitab Al-Quran. 4 dan 5, Rasul dan hari kiamat. Yang terakhir, iman qada dan qadar. Nah, bagaimana? Kalian sudah hafal belum lagunya? Semoga dengan lagu tadi bisa membantu kalian ya untuk belajar menghafal rukun iman. Nah, guru jelaskan, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingannya. Jadi kalau kita sudah meyakini bahwa Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan kita, ya berarti tidak ada Tuhan-Tuhan yang lainnya. Dan kita tidak menjadikan benda apapun atau makhluk apapun menjadi sekutu bagi Allah. Jadi hanya kepada Allah lah kita
beribadah dan memohon. Kemudian yang kedua adalah iman kepada malaikat. Meyakini keberadaan malaikat yang diciptakan dari cahaya dan selalu taat kepada Allah. Jadi kita percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah meskipun kita tidak pernah melihat malaikat itu seperti apa. Jadi malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya dan dia itu selalu taat kepada Allah, tidak pernah melanggar dari perintah Allah, selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. 10 malaikat ini wajib kita yakini, ya. Para malaikat ini membawa atau melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik. Guru sampaikan sekilas, nanti ada materi mendalam ya tentang iman kepada malaikat. Guru sampaikan tugas-tugas malaikat secara sekilas. Bisa. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala ketika hari kiamat. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menjaga alam kubur atau menanyai di alam kubur. Malaikat Rokib dan Atid ini bertugas untuk mencatat amal kita setiap hari. Baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Kemudian malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi Allah menurunkan kitab suci sebagai petunjuk bagi manusia. Adapun kitab yang diturunkan Allah adalah satu Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa untuk umatnya Nabi Musa. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi kitab ini disampaikan khusus untuk umatnya Nabi Isa saja. Dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk disampaikan kepada umatnya Nabi Daud. Perlu kalian ketahui bahwa kitab Taurat, Zabur, dan Injil ini sudah tidak ada. Ya. Dan kitab Allah yang terakhir diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi mujizatnya Nabi sampai yang akhir. Jadi kitab Taurat, Zabur, dan Injil ini nggak ada ketika nabi-nabinya sudah wafat. Tetapi berbeda dengan kitab Al-Quran. Meskipun Nabi Muhammad sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, insya Allah ya, kitab Al-Quran ini tetap mulia sampai nanti di akhir zaman. Kitab Al-Quran inilah yang akan menjadi petunjuk bagi kita dalam beribadah dan beramal. Kemudian rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Jadi meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan rasulnya sebagai pemimpin umat manusia. Kita kan tidak bisa ya untuk belajar wahyu Allah secara langsung. Maka Allah mengutus para Rasulullah untuk menjelaskan kepada para umatnya, membimbing para umatnya, ya, agar bisa beribadah dan beramal sesuai dengan tuntunan.
Masih ingat ya nama Nabi dan Rasul? Ada 25 Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Meyakini hari kiamat adalah bagian dari rukun iman, di mana dunia ini akan berakhir dengan kehendak Allah. Tanda-tanda kiamat terbagi menjadi kiamat kecil seperti bencana, kematian, dan fitnah, serta kiamat besar. Nah, ini adalah kiamat yang sebenarnya. Berakhirnya dunia seisinya yang ditandai dengan matahari terbit dari barat. Kemudian muncul Dajjal. Nah, setelah kiamat itu terjadi, maka semua manusia yang sudah wafat itu dibangkitkan dan dihitung amal perbuatannya. Di padang mahsyar mereka berkumpul untuk menerima keputusan Allah. Ya, nanti pada waktu itu amal kita akan dihitung, ditimbang sampai Allah memutuskan kita masuk surga atau neraka. Jadi yang berikutnya adalah iman kepada qada dan qadar. Meyakini bahwa Allah itu sudah menetapkan segala sesuatunya. Qada artinya ketetapan Allah yang sejak awal penciptaan. Seperti kita itu berjenis kelamin apa, laki-laki atau perempuan, kemudian usia kita. Nah, itu semua tidak bisa kita rubah dan Allah sudah menetapkannya dari awal. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari ketetapan tersebut dalam kehidupan manusia. Ya, baik teman-teman, itu yang Bu Guru sampaikan dan kita akhiri belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fahman ilman wa amalan salihan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami iman, keyakinan, pemahaman, ilmu, dan amal soleh. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.